Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Kawan-kawan yang saya hormati, di antara kegiatan yang umum dikerjakan oleh masyarakat muslim Indonesia saat menyambut bulan suci Ramadan adalah padusan. Padusan itu asal katanya adalah adus. Adus itu mandi, tapi bukan siraman. Tolong bedakan nanti antara padusan dan siraman. Padusan itu dilakukan oleh orang-orang Islam dalam rangka menyambut kedatangan bulan puasa. Bagus sekali sebetulnya. Jadi ada anggapan, ada pendapat di kalangan kita untuk memasuki bulan puasa itu harus mandi dulu. Mandi itu kan bersih-bersih, bersih badan. Apalagi kita mendengar ceramah dari para ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah tamu yang mulia. Jadi wajar dan sangat baik kalau menyambut tamu itu dengan mandi terlebih dahulu. Di berbagai tempat mandi itu dilakukan di tempat yang sifatnya terbuka. Umpamanya di sungai, di kali, di danau, atau di pantai. Selain terbuka, yang mandi itu tidak satu orang, banyak orang bercampur di sana. Orang-orang yang sebahagian saling kenal, tetapi banyak juga yang tidak saling kenal, laki-laki dan perempuan. Jadi mandinya mandi bareng, rame-rame. Ada yang di kolam renang, ada yang di kali, kalinya kecil, paling mungkin sekitar lebarnya 3 meter, tidak juga dalam. Laki perempuan mandi di tempat itu. Kawan-kawan sekalian, ada tempat lain yang dijadikan sebagai tempat padusan, yakni tempat-tempat yang dipercaya merupakan sumber air keramat, sumber air yang dipercayai mempunyai kelebihan-kelebihan. Kadang-kadang tempatnya itu jauh dari permukiman penduduk, bila perlu masuk hutan, di lereng gunung. Jadi tidak sembarang tempat bisa dijadikan sebagai tempat padusan. Ada sebagian dari kalangan masyarakat kita yang padusan itu ya bisa di sumur umpamanya, di airnya nimba, atau airnya sekarang pakai keran, pakai bak. Tapi ada yang banyak yang padusan di tempat tertentu, tempat khusus yang dipercayai akan membawa berkah, dipercayai di sana
ada sesuatu kelebihan yang akan memperbaiki diri kita. Itu padusan. Jadi secara pengertian umum, padusan itu adalah mandi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Oke sekali. Menurut saya benar, karena niatnya adalah membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Tapi kalau padusan itu dilaksanakan di tempat yang tadi saya katakan antara lain laki dan perempuannya bercampur di tempat yang sama gitu. Pakaiannya juga kalau orang-orang di kampung, pakaiannya itu kan pakai apa itu, kemben apa setinggi untuk yang perempuan. Kalau mandi atau padusannya secara terbuka seperti itu menimbulkan persoalan bagi kita kaum muslimin, karena antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim itu ada aurat yang harus ditutup. Terlebih lagi kalau padusan itu harus atau menjadi lebih baik dinilai kalau di tempat tertentu yang mempunyai kelebihan-kelebihan tadi. Orang biasanya menyebutnya sebagai tempat keramat. Kawan-kawan sekalian, padusan di dalam pemahaman kita sebagai orang muslim yang akan memasuki bulan suci Ramadan tidak lain adalah membersihkan diri dari kotoran dan najis. Islam membedakan antara kotoran dan najis. Kotoran nggak apa-apa, tapi kalau najis gitu kan ya, itu tidak bisa digunakan kalau kita untuk pergi ibadah. Berpuasa itu ibadah. Jadi kalau kita beribadah, najis yang melekat pada diri kita itu harus dibersihkan. Kan filosofi dasarnya begitu. Mandi atau padusan itu adalah membersihkan diri dari secara permukaannya adalah kotoran yang melekat pada diri kita, tetapi substansinya adalah najis. Najis yang tidak boleh melekat pada diri kita ketika kita beribadah. Jadi padusan yang menjadi tradisi atau kebiasaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan pada dasarnya oke. Tetapi ketika padusan itu masuk di dalamnya sesuatu yang bertentangan secara ketentuan di dalam ajaran agama Islam, maka itu tidak bisa kita lakukan. Oleh karenanya maka saya menganjurkan sekali mengajak kawan-kawan untuk memasuki bulan suci Ramadan itu melakukan padusan yang sesuai dengan kerangka pikir ajaran agama Islam. Padusan yang benar di dalam Islam itu ya bagaimana? Padusan itu adalah seperti yang kita kerjakan ketika mandi wajib, mandi janabah. Air disiramkan dari ujung rambut yang paling atas sampai kepada ujung kuku kaki paling bawah. Disunatkan disiramkan air di sebelah kanan terlebih dahulu 3 kali, lalu disiramkan juga 3 kali sebelah kiri. Para ulama menyebutnya mandi seperti itu adalah
mandi taubat. Mandi taubat itu adalah mandi yang meminta kepada Allah agar badan kita dibersihkan dari najis dan hati kita, jiwa kita dibersihkan dari dosa. Itu mandi taubat. Jadi sebetulnya kalau mau memasuki bulan suci Ramadan, mandi taubat itu sangat dianjurkan. Dan karena kita sebagai manusia ini tidak pernah lepas atau tidak pernah berhenti dari memproduksi dosa, melakukan kesalahan-kesalahan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, maka mandi taubat itu sesungguhnya harus sering-sering dilakukan. Bila perlu berbarengan dengan mandi rutin yang kita lakukan secara tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Atau paling tidak ya menjelang bulan suci Ramadan kita mandi taubat terlebih dahulu. Padusan dalam konsep ajaran Islam. Jadi kawan-kawan setuju mestinya. Padusan kalau dipahami sebagai mandi taubat, maka harus kita dukung dan harus kita biasakan mengerjakannya sehari-hari, atau paling tidak secara rutin kita kerjakan, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, atau paling tidaknya lagi 1 tahun 1 kali ketika menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini secara lebih positif, sesuai tujuan bahwa berpuasa itu untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian pandangan kita mengenai padusan menjelang bulan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.